Halo semuanya, perkenalkan saya Vela Ninita Narpamesari Yudhoyono, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi tanda tangan digital. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita sudah di era digitalisasi di mana semua serba digital. Begitu juga dengan tanda tangan. Dan teman-teman pasti udah nggak asing banget dengan surat menyurat yang dibubuhkan tanda tangan digital. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi di presentasi kali ini. Jadi, tanda tangan merupakan salah satu bentuk autentifikasi yang sangat penting dalam berbagai dokumen legal dan transaksi. Namun, seiring meningkatnya potensi pemalsuan dan penyalahgunaan tanda tangan, kebutuhan akan sistem otomatis dan cerdas untuk mengenali keaslian tanda tangan menjadi sangat mendesak. Teknologi AI dan pengolahan citra digital kini dimanfaatkan dalam membangun sistem identifikasi tanda tangan yang akurat dan efisien. Tiga pendekatan yang umum digunakan adalah backpropagation, CNN, dan SVM. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta diterapkan dalam konteks dan dataset yang berbeda. Nah, kita akan membahas mengenai batasan masalah terlebih dahulu nih. Jadi, pertama, sistem hanya akan mengenali tanda tangan statik, bukan yang secara dinamis. Kemudian dataset juga terbatas. Kemudian model tidak mengakomodasi variasi besar pada tanda tangan. Misalnya tekanan, kecepatan menulis, dan lainnya. Lalu, pengujian dilakukan pada data citra bitmap atau hasil pemindaian, bukan dataset langsung dari perangkat biometrik. Selanjutnya, setiap paper membatasi eksperimen pada satu metode klasifikasi tertentu tanpa membandingkan dengan metode lainnya secara langsung dalam suatu penelitian. Nah, kita akan membahas paper yang pertama dengan judul Implementasi Backpropagation untuk Identifikasi Tanda Tangan Digital. Paper ini berfokus pada implementasi algoritma backpropagation untuk mengidentifikasi tanda tangan digital. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengenalan tanda tangan digital menggunakan teknik kecerdasan buatan, khususnya melalui jaringan saraf tiruan. Nah, jadi paper ini merancang sistem identifikasi tanda tangan digital menggunakan Pentable sebagai alat input dan JST sebagai model klasifikasinya. Kemudian kita akan membahas dulu nih, apa itu backpropagation. Jadi, backpropagation ini menggunakan metode pembelajaran supervised learning dengan cara meminimalkan kesalahan melalui koreksi bobot. Proses ini dilakukan dengan cara menghitung perbedaan antara keluaran yang diharapkan atau target dan keluaran yang dihasilkan oleh jaringan. Kemudian, kesalahan ini disebarkan kembali untuk menyesuaikan bobot pada setiap lapisan jaringan. Backpropagation memanfaatkan error output untuk mengubah nilai-nilai bobot pada arah mundur atau backward pass. Tetapi sebelumnya dilakukan arah maju terlebih dahulu atau forward pass. Ketika arah maju neuron tersebut akan diaktifkan dengan fungsi aktivasi seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah dari backpropagation sendiri. Pertama adalah input data dengan berupa 841 fitur dari setiap citra. Kemudian ada juga forward pass di mana data diproses melalui hidden layer dengan 30 neuron. Di setiap neuronnya menghitung output dari kombinasi bobot dan bias, lalu diproses dengan fungsi aktivasi. Yang ketiga adalah kalkulasi error, yaitu selisih antara output yang dihasilkan dengan target output. Keempat ada backward pass, di mana error dihitung mundur dari output ke input, lalu training dan evaluasi. Nah, dari gambar ini adalah langkah-langkah tahapan dari pembangunan model gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akurasi yang dihasilkan. Kurang lebih inilah yang dihasilkan oleh paper atau penelitian pada paper tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa paper ini sistem mampu mengenali tanda tangan digital dengan akurasi moderat, tetapi overfitting dan data yang terlalu mirip antar kelas menyebabkan akurasi pengujian lebih rendah. Itulah kurang lebih hasil dari paper pertama.
Kemudian kita akan berlangsung ke paper kedua dengan judul Sistem Pengenalan Citra Dokumen Tanda Tangan Menggunakan Metode CNN. Jadi, paper ini berfokus pada pengembangan sistem untuk mengenali pola tanda tangan menggunakan teknik pemrosesan gambar canggih. Khususnya melalui implementasi CNN, tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi keandalan identifikasi tanda tangan yang sangat penting dalam mencegah pemalsuan. Selain itu, CNN pada paper ini juga digunakan untuk mengurangi kesalahan identifikasi tanda tangan dalam klasifikasi citra tanda tangan dari berbagai latar belakang dan tinta. Nah, CNN sendiri adalah pengembangan dari MLP nih, yang didesain untuk mengelola data dua dimensi. CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam pengenalan dan pemrosesan gambar. CNN meniru cara sel-sel saraf kita berkomunikasi dengan neuron yang saling berhubungan, dan CNN memiliki arsitektur yang sama. Nah, kita akan membahas mengenai langkah-langkah CNN-nya ini dalam penelitian ini. Yang pertama adalah input data dengan citra tanda tangan dua dimensi dimasukkan ke CNN. Kemudian preprocessing dengan resize, grayscale, dan ekstraksi fitur awal menggunakan GLCM. Lalu ada convolution layer di mana kernel digeser ke seluruh citra. Ada juga activation fungsi menggunakan ReLU untuk membuat hasil konvolusi non-linear. Selanjutnya adalah pooling layer untuk mengurangi ukuran feature map dan mempertahankan informasi penting. Dan tahapan keenam adalah fully connected layer dengan feature map di flatten masuk ke jaringan neural biasa. Yang ketujuh ada output layers, di mana softmax menghasilkan probabilitas untuk tiap kelas yang dilanjutkan dengan training dan testing. Nah, di sini adalah gambar dari tahapan penelitian dari mulai input data sampai mendapat menghasilkan gambar. Kurang lebih ini adalah hasil akurasi dari paper ini atau dari penelitian pada paper. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa CNN ini sangat efektif dalam mengenali citra tanda tangan bahkan dengan citra yang memiliki latar yang berbeda nih. Sistem juga memiliki akurasi tinggi dalam data validasi dan testing. Hasilnya membuktikan CNN unggul dalam klasifikasi pola visual yang kompleks. Kita akan berlari ke paper ketiga dengan judul Desain Aplikasi Pengenalan Pola Tanda Tangan Menggunakan Metode Support Vector Machine atau SVM. Jadi, pada paper ini berfokus pada perancangan aplikasi untuk mengenali pola tanda tangan menggunakan metode SVM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi verifikasi tanda tangan yang sangat penting dalam berbagai transaksi keuangan dan dokumen gitu. Kita juga akan membahas apa itu SVM nih. SVM ini berusaha untuk menemukan hyperplan terbaik untuk memisahkan ke dalam dua kelas dan memaksimalkan margin antara dua kelas tersebut. Pada beberapa kasus, data tidak bisa diklasifikasikan menggunakan metode linear SVM sehingga dikembangkan fungsi kernel untuk mengklasifikasikan data dalam bentuk oneliner. Kita akan membahas langkah-langkahnya SVM dari paper ini. Yang pertama tentu saja lagi input data dengan label kelas positif satu asli dan negatif satu adalah palsu. Kemudian ada training model atau training SVM di mana SVM mencari hyperplan terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin maksimum. Yang ketiga adalah fungsi klasifikasi di mana model disimpan dalam file untuk dipanggil pada GUI aplikasi. Filenya itu adalah .NET gitu. Dan terakhir adalah testing. Dan kembali lagi gambar ini adalah gambar step by step dari penelitian ini. Jadi ini adalah kurang lebih hasil akurasi dari paper dan penelitian menggunakan SVM. Dan SVM ini sangat efektif untuk data bersih, namun tidak dengan data yang terdapat noise atau gangguan. Sistem baik untuk identifikasi awal, namun memerlukan peningkatan dalam generalisasi. Jadi kurang lebih itulah bahasan dari ketiga paper kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan dari ketiga paper ini. Jadi ada 4 fokus nih, ada algoritmanya, ekstraksi ciri, fokus utama arsitektur. Jadi yang pertama kita akan membahas algoritmanya, tentu saja berbeda. Ada yang menggunakan backpropagation, CNN, dan ada juga menggunakan SVM. Lalu dengan ekstraksi ciri, kalau yang backpropagation ini manual dengan thresholding, edge detection. Kalau yang CNN menggunakan otomatis melalui layer konvolusi. Kalau yang SVM manual juga, tetapi dengan zoning dan shape feature.
Terus kita akan membahas mengenai fokus utamanya nih. Jadi kalau misalnya backpropagation ini rancangan sistem dari processing hingga klasifikasi. Kalau yang CNN hanya validasi CNN untuk berbagai latar belakang. Kalau yang SVM deteksi pemalsuan dan pembuktian keaslian dari tanda tangan tersebut. Kalau arsitektur yang menggunakan backpropagation ini ada input, hidden layer, dan output. Kalau yang CNN ini ada convolution, ReLU, terus lanjut ke polling, lanjut ke FC layer. Nah, kalau yang dari SVM ini, vektor fitur dimasukkan langsung ke SVM-nya. Begitulah untuk perbedaan dari ketiga paper. Lalu apa persamaan dari ketiga paper? Jadi kesamaannya adalah sama-sama tujuannya untuk membangun sistem identifikasi tanda tangan yang otomatis. Terus juga datasetnya berupa tanda tangan statistik. Terus juga punya tahapan umum tiga nih. Pertama pre-processing, lalu dilanjut dengan ekstraksi ciri, dan terakhir adalah klasifikasi. Nah, ketiganya juga menggunakan GUI. Bisa teman-teman lihat nih pada halaman sekarang, dan juga ketiganya menggunakan MATLAB sebagai alat bantu utama untuk pemrosesan. Dan yang terakhir, mereka ini menerapkan satu metode klasifikasi dalam masing-masing penelitian dan tidak membandingkan dua metode gitu. Selanjutnya, kita akan membahas pada kesimpulan. Jadi, ketiga paper ini membuktikan bahwa sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengenali tanda tangan digital. CNN sendiri menunjukkan performa terbaik dalam hal akurasi dan digeneralisasi terhadap variasi data, sementara SVM memberikan akurasi tinggi untuk data bersih tetapi rentan terhadap noise. Sedangkan backpropagation sendiri mampu melakukan klasifikasi dasar dengan cukup baik, tetapi menghadapi tantangan overfitting dan keterbatasan dalam variasi data. Kombinasi model preprocessing yang kuat dan arsitektur klasifikasi yang tepat menjadi kunci untuk membangun sistem identifikasi tanda tangan yang akurat, robust, dan dapat diandalkan. Jadi, kurang lebih itulah pembahasan kita mengenai tiga dari paper yang sama-sama membahas mengenai identifikasi tanda tangan dalam bentuk digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.